Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dan memuji Tuhan dalam kebaktian Minggu Prapaskah kelima yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Deda Nimrod Simatupang SSI. Marilah kita mengawali kebaktian kita pada hari ini dengan mengambil saat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 5 buah lilin telah padam, membuat ruang semakin suram dan muram. Sesuram Getsemani di malam hari, karena seorang anak manusia sedang bergumul hebat di situ. Bergumul soal hidup dan mati. Bergumul tentang berbedanya keinginan dan kenyataan. Tentang beratnya harga yang harus dibayar untuk ketaatan dan kesetiaan pada kebenaran. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam kerendahan hati, sambil menghayati betapa beratnya pergumulan dan penderitaan Yesus demi kasih-Nya pada kita. Segala
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita mulai kebaktian kita pada saat ini dalam pengakuan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima ini bertema hidup dalam perjanjian yang baru, taat melakukan firman-Nya. Dengan nas pembimbing dari Yeremia pasal 31 ayat 33 yang mengatakan demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Jemaat yang terkasih, kami persilakan untuk duduk. Yesus yang Maha Kasih, dengan segenap hati kami mensyukuri setiap limpahan rahmat dan berkat-Mu dalam hidup kami. Yesus yang Maha Kuasa, dengan hati terbuka, kami menerima ajakan-Mu untuk bertobat, melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan, dan mengikatkan diri dalam ketaatan. Yesus yang Maha Agung, dengan hati terbuka kami terima bimbingan-Mu, agar Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami. Jangan kegelapan menguasaiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus, diawali dengan saat teduh. Ya Yesus, kami mengaku, dalam keseharian kami lebih menyukai kebebasan daripada ketaatan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, sudah seharusnya Engkau yang menjadi Tuan atas hidup kami. Namun, seringkali kebebasan yang mengendalikan diri kami, bukannya kami yang mengendalikan kebebasan. Hidup kami tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga banyak orang-orang terluka karena kami. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana dituliskan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua yang mengatakan demikian. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Biarlah berita anugerah pengampunan ini pun bisa kita terima. Syukur pada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Mazmur 51 ayat 1 sampai 12.
Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Beersheba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Segala kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menyiapkan diri di dalam doa. Mari berdoa. Ya Yesus, firman Allah yang hidup, pada saat ini kami memberi diri kami untuk menyambut kehadiran-Mu. Kami menerimamu untuk datang berkata-kata atas kami, mendidik kami, membentuk kami, dan arahkan hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami punya banyak keterbatasan dan kelemahan. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami. Urapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga firman-Mu yang dapat kami terima dengan baik. Maka dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak serta pendengar Radio Republik Indonesia, firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada kitab Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka
dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, ketika kita membaca Yeremia pasal 31, maka tadi dikatakan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian yang baru. Nah, kalau bicara tentang perjanjian yang baru, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka pertanyaannya adalah perjanjian yang lamanya itu yang apa? Kan supaya jelas ya. Perjanjian yang lamanya itu yang apa sih? Apa bentuknya, apa isinya, sehingga kita tahu kenapa Allah mau membuat satu perjanjian yang baru. Maka mari kita melihat apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-32. Di mana dikatakan perjanjian yang baru itu bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi dalam konteks Yeremia pasal 31 ketika dikatakan pembandingnya adalah perjanjian yang pernah dibuat ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, maka kita bisa merujuk dulu. Peristiwa yang mana sih perjanjian yang lama itu? Maka Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, ayat 32 ini mau merujuk pada apa yang pernah dicatatkan dalam kitab Keluaran pasal 24. Jadi 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika orang-orang masih hidup dengan semau mereka, mana yang nyaman buat mereka, Allah menurunkan perintah. Keluaran pasal 20 kita mengingat ada yang namanya 10 firman. Dasatitah. Dan selain pasal 20 yang bercerita tentang dasatitah, ada juga peraturan-peraturan lain yang juga disampaikan oleh Allah melalui Musa untuk menjadi peraturan bagi bangsa Israel. Nah, ketika peraturan-peraturan itu sudah disampaikan kepada Musa, Tuhan meminta Musa untuk mengikat perjanjian. Dan itu bisa kita baca dalam Keluaran pasal 24 bahwa Musa mewakili bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Allah dengan cara membangun mezbah di kaki gunung dan kemudian dibuat tugu sejumlah 12 tugu yang menggambarkan ke-12 suku Israel. Dan kemudian orang-orang dari bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran dan juga menyembelih lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Dan setelah itu kemudian disampaikan bahwa Musa mengambil sebagian darah itu, lalu kemudian menaruh ke dalam pasu dan sebagian lagi disiramkan ke dalam mezbah. Dan setelah diambilnya kitab perjanjian, Musa membacakan di depan bangsa dan kemudian mereka berkata bahwa segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ini janji bangsa Israel pada saat itu. Jadi bangsa Israel ketika Allah telah memberikan 10 perintah dan juga peraturan-peraturan yang lain, apa yang disampaikan oleh bangsa itu adalah segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan setelah bangsa itu mengatakan itu, Musa mengambil darah dari lembu yang tadi dipersembahkan sebagai korban keselamatan, dan darah itu disiramkannya kepada bangsa itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi kita bisa membayangkan
Dalam peristiwa Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika bangsa itu masih belum memiliki peraturan bersama, norma hidup bersama, supaya hidup mereka bisa seimbang, bisa teratur, maka Allah menurunkan perintah bagi bangsa itu melalui Musa. Dan bangsa itu berjanji bahwa mereka akan melakukan dan mendengarkan segala firman Tuhan yang telah mereka dengar. Dan simbol pengikat perjanjian itu adalah apa yang mereka inisiatifkan berikan, yaitu darah. Darah dari lembu-lembu yang telah dipersembahkan. Darah itu menjadi darah perjanjian. Perjanjian itu menjadi perjanjian darah yang mengikat antara bangsa itu dengan Tuhan. Dan kita pernah membahas berkali-kali bahwa perjanjian itu menjadi sah, menjadi hidup ketika dua pihak atau siapapun pihak yang terikat dalam perjanjian itu kompak melakukan itu semua. Ini perjanjian yang terjadi dalam perjanjian lama. Sebutlah perjanjian yang lama yang tadi sempat disebutkan dalam Yeremia pasal 31. Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan pendengar RRI, bahwa dalam perjalanan bangsa Israel, ternyata untuk bisa mendengar dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan gak gampang. Ketika bangsa Israel harus berjuang dalam perjalanan fisik sekaligus perjalanan iman mereka menuju tanah perjanjian, mereka berada dalam kesulitan. Di tengah kesulitan tidak jarang mereka menggerutu dan mulai berpikir menyimpang dari Tuhan. Dan berkali-kali Allah mengampuni, berkali-kali Allah menolong, berkali-kali Allah menerima kembali bangsa Israel. Lalu apakah karena mereka menderita lalu mereka menyimpang? Apakah alasan mereka meninggalkan, mengingkari perjanjian dengan Tuhan itu adalah karena mereka menderita, tidak mengalami berkat, kesulitan? Apakah itu alasannya? Ternyata kalau kita lihat, ketika bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang mapan, ketika bangsa Israel menjadi bangsa yang sejahtera, ketika bangsa Israel hidup dalam keadaan baik-baik saja, terutama kalau kita membaca saat bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan, kita juga membaca bahwa ketika mereka hidup dalam keadaan yang mapan, yang sejahtera, mereka juga berperilaku menyimpang. Berkali-kali mereka membangun berhala-berhala dan menyembah berhala itu. Berkali-kali mereka tertarik pada dewa-dewa yang lain, ilah-ilah yang lain, dan mulai berharap kepada mereka. Ketika mereka seharusnya membangun hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Allah, ternyata berkali-kali relasi vertikal manusia dengan Allah itu rusak. Dan bukan hanya relasi vertikal antara Allah dan manusia yang rusak, tetapi ketika firman Tuhan, perintah Tuhan juga mengatur relasi horizontal, relasi antara manusia dengan sesamanya, berkali-kali juga perjanjian itu diingkari. Manusia berkali-kali juga meninggalkan perjanjian untuk membangun keseimbangan, membangun kesetaraan, membangun perdamaian. Berkali-kali bangsa itu menindas sesamanya. Berkali-kali bangsa itu menakakan sesamanya. Berkali-kali bangsa itu menjadi bangsa yang serakah dan hanya ingin menang sendiri, untung sendiri, nyaman sendiri. Berkali-kali mereka tidak memperhatikan nasib-nasib orang-orang yang menderita, yang berkecukupan bahkan berkelimpahan, tidak mau peduli pada sesamanya. Itulah sebabnya dalam kitab Yeremia yang kita baca pasal 31, sebagaimana yang tadi telah kita baca, Allah mau membangun perjanjian yang baru. Allah mau mengadakan perjanjian yang berbeda.
Bukan dari segi konten semata, bahkan bukan itu yang terpenting, tetapi tentang inisiatif. Ketika Allah mengatakan bahwa perjanjian yang telah dibangun itu telah menjadi perjanjian yang diingkari, meskipun aku adalah Tuhan yang berkuasa atas mereka, kata Tuhan, maka sekarang aku mau membangun perjanjian yang baru. Bukan perjanjian atas inisiatif bangsa, bukan perjanjian semata-mata yang tertulis dalam loh batu, bukan perjanjian yang tertulis dalam huruf-huruf yang mati, tetapi perjanjian yang baru. Yeremia pasal 31 ini sebagai nubuatan Bapak Ibu. Karena tadi dikatakan kan ayat 31, sesungguhnya waktunya nanti akan datang. Jadi Yeremia menyampaikan nubuatan ini. Nubuatan bahkan bahwa akan ada perjanjian yang baru. Apa perjanjian yang baru itu? Ini yang dikatakan dalam ayat 33 dan 34. Bahwa nanti aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pembandingnya adalah, kalau dulu 10 firman itu kan ditulisnya dalam 2 loh batu. Firman pertama, 2, 3, sampai 10. Bahkan peraturan-peraturan yang lain dituliskan dalam buku perjanjian atau kitab perjanjian. Firman itu menjelma menjadi sesuatu yang mati karena dalam bentuk tulisan-tulisan. Firman itu menjadi sesuatu yang masih bias karena orang masih bisa menafsirkan secara berbeda dan bisa berdalih ini itu untuk menyimpang dari kebenaran firman. Firman itu masih tertulis sebagai sesuatu yang terpisah dari hidup manusia. Manusia dengan hidupnya dan firman itu menjadi sesuatu yang terlempar di luar. Tulisan itu berada di luar hidup manusia. Tulisan itu berada di luar tubuh dan diri manusia. Tetapi apa yang dituliskan dalam ayat 33 mau menegaskan bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka pertanyaannya adalah nubuatan ini kira-kira bentuknya seperti apa? Maka dalam konteks perjanjian yang baru, kita boleh mengenal firman Allah itu memang bukan lagi firman yang tertulis dalam huruf-huruf yang mati. Firman Allah tidak lagi menjadi sesuatu yang berada di luar diri manusia, melainkan ada di dalam hidup manusia. Firman Allah itu bukan firman yang bisa diinterpretasikan dan dibuat menjadi bias penafsiran. Tapi firman itu adalah firman yang betul-betul menjadi teladan. Itulah yang dituliskan dalam kesaksian Injil Yohanes. Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan firman yang tertulis. Yesus Kristus bukan firman yang diam dalam loh batu. Bahkan Yesus Kristus bukan tulisan yang bisa bias interpretasi. Tapi Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang tidak meminta kita untuk membahas dengan berbagai penafsiran saja, tetapi firman yang mengajak kita meniru Dia. Melakukan apa yang Dia lakukan. Melakukan apa yang Ia katakan. Melakukan seperti apa yang telah Dia teladankan sepanjang hidupnya. Dia bukan firman Allah dalam bentuk tulisan mati. Dia firman Allah yang hidup karena melakukan langsung apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia menjadi contoh bagaimana manusia seharusnya melakukan kehendak Allah. Sehingga ketika kita melihat Yesus Kristus sebagai nubuatan dari kitab Yeremia pasal 31 ini, maka betullah digenapi
Tergenapilah bahwa Allah telah menyatakan perjanjian yang baru, bahwa Taurat itu dituliskan, ditaruh di dalam batin manusia dan dituliskannya di dalam hati. Dengan catatan, bagi mereka yang menerima Yesus. Bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara anak-anak sekalian, pada saat kita menerima Yesus dan betul-betul menerimanya hidup dalam diri kita, maka sejatinya kita menerima satu perjanjian yang baru dengan Allah. Menerima bukan firman yang tertulis, tetapi firman Allah yang hidup. Kita tidak perlu memperdebatkan ini bisa diturunkan dengan aturan apa, tidak perlu memperdebatkan dengan aturan ini bisa dipakai di mana. Ketika kita terikat dengan perjanjian yang baru dengan Allah saat kita menerima Yesus, maka perjanjian itu menjadi sangat sederhana. Sangat sederhana, walaupun bukan berarti mengurangi makna, tapi menjadi sangat sederhana. Bagaimana caranya? Lakukan persis seperti yang Yesus teladankan. Ikuti Dia. Apa yang Yesus telah contohkan, ikuti Dia. Maka kita memberi diri firman itu dituliskan dan hidup di dalam batin serta hati kita. Ikuti Dia, lakukan apa yang Dia lakukan. Dan itulah perjanjian yang baru. Maka dengan demikian Allah akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umat Allah. Saat kita mengikatkan diri dalam perjanjian yang baru dengan sikap menerima Kristus dengan sepenuh hati. Sehingga betullah nubuatan yang dikatakan dalam ayat 34. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Karena kita tidak perlu lagi dalam arti belajar itu tidak lagi melihat pada sosok manusia yang lain. Melainkan lihatlah langsung pada Kristus. Belajar langsung pada Kristus. Belajar langsung pada apa yang dilakukan menjadi tindakan Yesus. Semuanya itu menjadi guru bagi kita. Belajar langsung pada Allah. Belajar langsung kepada Dia yang telah menyatakan kehadirannya dalam rupa Yesus Kristus. Sebab sebagaimana tadi dalam nubuatan, besar, kecil, semua orang akan mengenal aku sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Maka perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Maka dengan menerima Yesus Kristus kita menerima ada loh batu yang bukan fisik tapi loh batu rohani yang berdiam di dalam diri kita. Kita sebagai bait Allah, hidup kita sebagai bait Allah ini betul-betul di dalamnya ada loh-loh batu dalam rupa Yesus Kristus. Itulah perjanjian yang baru. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, ada satu hal pentinglah yang menarik. Jika di dalam Keluaran pasal 24, perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel menjadi sah, menjadi berkekuatan hukum begitu ya. Menjadi sesuatu yang resmi dengan simbol darah perjanjian. Maka perjanjian yang baru ini pun diikatkan dengan darah perjanjian. Ketika perjanjian yang lama adalah perjanjian darah, maka perjanjian yang baru ini pun menjadi perjanjian darah yang mengikat antara Allah dengan manusia. Yang membedakan adalah di dalam Keluaran pasal 24 yang menyediakan darah itu dalam tanda kutip adalah umat.
Umat membawa lembu menjadi persembahan dan kemudian menjadi korban keselamatan. Darah dari lembu yang dibawa oleh umat itulah yang kemudian mengikat perjanjian antara Allah dengan umat sebagai perjanjian yang lama. Tapi ketika perjanjian yang lama itu telah diingkari, korban persembahan apapun tidak bisa menggantikan yang dulu pernah diingkari. Nilainya, value-nya menjadi tidak ada lagi artinya. Perjanjian lembu, perjanjian domba, perjanjian apapun yang dibawa oleh umat menjadi tidak berharga lagi. Karena toh perjanjian yang lama yang diikatkan dengan darah perjanjian yang serupa telah diingkari. Oleh sebab itu ketika Allah mengadakan perjanjian yang baru dengan manusia, itulah yang nanti akan kita rayakan di tanggal 2 April. Dari pihak Allah. Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan darah perjanjian itu. Allah yang menyediakan korban penebusan dosa itu. Allah yang berinisiatif untuk menyiapkan semuanya. Sehingga ketika manusia itu bersedia untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang baru dengan Allah, manusia itu hanya butuh percaya dan mengikuti firman Allah yang hidup. Allah yang menyediakan Yesus Kristus yang mati tersalib sebagai darah perjanjian yang baru. Yesus Kristus yang menjadi korban penebusan dosa bagi manusia yang percaya. Darah Yesus Kristus yang tercurah disalib di Golgota. Itulah yang menjadi darah perjanjian yang mengikatkan kita dengan Allah. Kita yang terikat dalam perjanjian itu, maka bagian kita adalah memberi diri sepenuhnya. Terima Dia, firman Allah yang hidup. Terima Dia dan hiduplah di atas teladannya. Terima Dia dan lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukannya. Bagian kita hanya berjuang dengan sungguh, berjuang dengan sepenuh hati untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Maka dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam perjanjian yang baru. Dan sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-34 tadi, kita hidup dalam kebebasan, dalam pengampunan, dalam hidup yang merdeka dari kuasa dosa. Karena darah Kristus, darah perjanjian yang baru itu, menjadi darah yang membebaskan kita dari dosa dan segala upahnya. Maka selamat hidup dalam darah perjanjian baru, dan teruslah berefleksi, bertobat, sehingga saatnya nanti ketika kita merayakan Jumat Agung, di saat Yesus mati di kayu salib, di saat itu kita boleh semakin menghayati betapa luar biasanya kita memiliki Allah seperti Allah kita. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita merendahkan diri, kita menyampaikan permohonan syafaat kita yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Ya Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan karunia-Mu, dan pada saat ini dalam rasa syukur karena Engkau telah menjadi darah perjanjian baru bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama memohon kepada-Mu dalam doa syafaat kami. Kami bersama berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, untuk pemulihan bagi sahabat kami Samuel, untuk pemulihan Ibu Nelly, dan juga untuk pemulihan Ibu Penatua Christina. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit dan yang menantikan kesembuhan total dalam tubuh mereka ya Tuhan. Tuhan menyertai lewat obat-obatan, lewat perawatan, bahkan lewat segala sesuatu yang harus mereka kerjakan. Entah itu terapi maupun juga isolasi mandiri. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kaum lanjut usia, yang pada saat ini juga karena usia lanjutnya mereka berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Rossi dan seluruh pendeta emeritus yang ada. Kami berdoa untuk Ibu Muriati, Bapak Tripang Ripto, Ibu Limwinyo, Ibu Siti Wasiah, Ibu Dudung, dan juga Ibu Hertati atau Ibu Win. Tuhan berkati setiap orang tua kami, biarlah dalam kondisi tua mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan juga yang boleh menyertai keluarga besarnya, sehingga lewat kehadiran anak-anak, menantu, cucu, bahkan cicit-cicit, mereka semua tetap mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan juga yang menolong setiap anak, mantu, cucu untuk bisa memberikan perawatan dan perhatian terbaik bagi setiap orang tua kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-Mu secara khusus GKP Jemaat Bogor. Kami berdoa secara khusus untuk teman-teman kami, panitia Hari Raya Gerejawi, yang pada saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk dua kegiatan besar, yaitu untuk perayaan HUT GKP Bogor maupun juga untuk kegiatan Paskah. Dua acara ini berdekatan sekali ya Tuhan, maka biarlah Tuhan juga yang menolong panitia Hari Raya Gerejawi untuk mengemas segala sesuatunya, dan biarlah segala sesuatu yang sudah dikerjakan semuanya boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, bahkan memberi pertumbuhan iman buat setiap anggota jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertemuan anggota Sidi Jemaat yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tuhan berkati agar pertemuan anggota Sidi Jemaat, di mana di dalamnya kami akan membahas rencana program pelayanan 2021-2022, sekaligus juga menggumuli apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan di tengah kota Bogor. Biarlah pertemuan anggota Sidi Jemaat menjadi sarana bagi kami untuk saling menumbuhkan, untuk saling memberikan semangat, dan kami boleh bersama-sama mengupayakan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kehidupan kota Bogor. Biarlah kota Bogor tetap menjadi kota yang aman, kota yang bisa menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik, sekaligus juga menjadi kota yang rukun, yang toleran, dan menjadi kota yang aman buat setiap warga negaranya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses penanganan pandemi COVID-19, baik di kota dan Kabupaten Bogor maupun secara umum yang berada di negeri ini. Tuhan berkati proses vaksinasi yang sudah mulai berjalan dari waktu ke waktu. Biarlah proses distribusinya, pendataannya, bahkan setiap upaya mengamati hal-hal yang terjadi pasca imunisasi, semuanya boleh dilakukan dengan baik. Sehingga lewat vaksinasi ini kami boleh mengimani bahwa inilah salah satu cara Tuhan
untuk menolong bangsa ini pulih dari pandemi COVID-19. Kami juga tetap mengingat bahwa tenaga kesehatan sampai dengan saat ini masih bergumul dan berjuang untuk bisa menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, terkhusus terinfeksi COVID-19. Mereka yang sampai dengan saat ini masih harus berjibaku dengan menggunakan APD lengkap selama bekerja di rumah sakit, Tuhan yang menolong dan memampukan mereka semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Biar ketika ada saudara-saudara kami yang pada saat ini masih mendapatkan pekerjaan, Tuhan yang menolong untuk setiap pekerjaan yang digelutinya. Untuk saudara-saudara kami yang berbisnis, Tuhan berkati bisnisnya, Tuhan berkati usahanya, walaupun di tengah situasi yang sama-sama tidak mudah, biar saudara-saudara kami tetap memiliki daya juang dalam melakukan, mengembangkan apa yang menjadi usahanya. Buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terpuruk karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan, Tuhan juga yang terus menjernihkan pikirannya. Tuhan yang memampukannya agar mendapatkan usaha yang baru, dan biar dalam setiap upayanya untuk membangun sebuah usaha ataupun mencari pekerjaan, saudara-saudara kami tetap dikuatkan mentalnya, imannya oleh Tuhan, sehingga saudara-saudara kami terus boleh meyakini bahwa Tuhan tetap mencukupkan setiap kebutuhan hidupnya. Buat anak-anak yang pada saat ini sedang belajar secara daring, mereka yang mempersiapkan diri untuk ujian, mereka yang mempersiapkan diri untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan berkati agar anak-anak di generasi COVID-19 ini tidak kehilangan masa kanak-kanaknya. Mereka tetap memiliki pertumbuhan mental yang baik. Mereka tetap bisa mempersiapkan masa depan dengan belajar yang baik. Tuhan memberkati. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan negeri ini. Di tengah kami memperjuangkan pulih dari pandemi COVID-19. Kami juga mengingat bahwa kami terus berjuang menangani darurat iklim. Ketika pemerintah beberapa waktu lalu mengambil kebijakan tentang limbah yang dibuat peraturan yang baru, biar peraturan-peraturan mengenai kebijakan tentang alam, tentang limbah, semuanya betul-betul dipikirkan dengan matang, dan pemerintah Indonesia betul-betul merumuskan setiap kebijakan dengan tetap bersandar sepenuhnya pada hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Biarlah pemimpin kami bukan hanya sekadar memikirkan dampak ekonomi, tetapi juga dampak terhadap alam. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami sampaikan setiap permohonan kami hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita berikan dengan tulus dan sukacita, bukan untuk mendapatkan balasan, tetapi sebagai tanda terima kasih karena Tuhan telah lebih dulu memberikan kebaikan bagi kita. Seperti kata Paulus kepada jemaatnya di Efesus yang terambil dari Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan, inilah tanda terima kasih kami atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus belajar untuk selalu mensyukuri setiap berkat Tuhan apapun keadaannya. Tak dapatlah kami menghitung berkat yang Kau limpahkan pada kami. Terlebih dalam situasi pandemi ini, Engkau tetap menyertai dan memelihara kami. Engkau membuka jalan agar kami mendapat rezeki yang Tuhan sediakan. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk tetap taat dan setia mempersembahkan syukur kami, karena Tuhan sendiri yang sudah meneladankannya bagi kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan pendengar Radio Republik Indonesia, marilah kita bersama menjalani Minggu Prapaskah yang kelima ini dalam kehidupan sehari-hari dengan memberlakukan firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, yaitu dengan menerima Yesus Kristus Tuhan kita sebagai Taurat Tuhan yang sempurna, firman yang hidup, darah perjanjian yang baru. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.